Nah, ini salah satu pengalaman menarik yang saya dapatkan. Nah, waktu itu saya dapat calon pembeli yang ternyata punya uang 1,5 triliun. Nah, teman-teman semua menjadi agent properti ini seringkali kita ketemu dengan banyak-banyak tipe orang. Ada yang penampilannya elit tapi ekonominya sulit. Ada yang penampilannya sulit tapi ekonominya elit ya. Kalau teman-teman milih jadi yang mana ini ya. Nah, waktu itu saya ketemu sama orang ini dari Jakarta, dia telepon, dia cuma tanya, propertinya menurutmu bagus, kalau menurutmu bagus dan menurutmu murah, saya langsung DP ya. Dan ternyata benar, langsung di DP sama beliau hanya dalam waktu 1 hari. Tanpa lihat, tanpa pernah ketemu sama owner, langsung percaya. Sama saya juga belum pernah ketemu, hanya telepon-teleponan, tapi langsung percaya. Nah, pada waktu sampai di Surabaya, ternyata dia nginep di hotel yang sederhana sekali. Bukan hotel bintang 4 atau bintang 5, tapi ternyata dia pemilik hotelnya sendiri ya. Dan satu ketika saya lihat saldonya dia, ternyata saldonya 1,5 triliun tunai guys di bank. Orang kaya mungkin banyak, tapi orang kaya yang punya saldo tunai 1,5 triliun tunai di bank itu sangat-sangat sedikit setahu saya ya. Jadi Anda bisa bayangkan teman-teman kalau 500 miliar itu di bank dibungakan 0,5% aja sebulan, itu berarti 2,5 miliar setahun, artinya 200 juta sebulan, sehari. Jadi bangun, tidur, melek itu dapat 200 juta. Kalau teman-teman punya 200 juta sehari, diapain itu uangnya? Orang-orang kaya ini, eh, kalau ada yang ngomong orang-orang kaya tidak flexing, saya sering ketemu sama orang kaya, beliau juga salah satu konglomerat, tetap flexing, tapi flexingnya bukan di benda kepemilikan. Orang-orang kaya ini flexingnya di reputasi, di prestasi, ya, di pencapaian, bukan di benda kepemilikan. Mungkin karena dia terlalu terbiasa, semua barang-barang mewah mungkin bisa dia beli, tapi yang belum tentu bisa didapatkan adalah prestasi dan reputasi, ya. Jadi dia lebih bangga, orang-orang konglomerat ini lebih bangga flexing ke prestasi dan reputasi. Jadi sepanjang perjalanan yang diceritakan itu adalah prestasi dan reputasi yang berhasil dia gapai. Penghargaan, award, ketemu siapa ya, bisa meraih sesuatu apa, keputusan apa yang merubah hidupnya dia, keputusan apa yang benar dalam bisnisnya dia, dalam profesinya dia. Flexinya ke arah sana teman-teman ya. Kalau kita yang masih belum kaya, masih menuju kaya, kita bisa belum bisa beli semua benda. Ya, jadi pada waktu kita bisa beli, menurut kita itu suatu pencapaian yang luar biasa. Jadi kita flexing, ya. Nah, satu ketika saya temani beliau ke mall, jalan-jalan karena beliau lagi cari pakaian dan ternyata baju yang dibeli juga baju yang sederhana, ya, baju yang diskonan. Nah, teman-teman ketemu sama orang-orang kaya dan dengar cerita-cerita orang kaya yang sederhana ini, apakah menurut teman-teman flexing itu salah kalau flexing di benda? Nah, ingat mereka sudah kaya. Sebut namanya saja si A, orang langsung hormat, langsung percaya. Tapi kalau kita belum kaya, masih proses, apakah flexing ke benda itu perlu atau tidak? Nah, ingat orang yang belum kaya masih proses, dia mencari kepercayaan dari orang. Nah, menurut teman-teman perlu atau tidak?